Bismillahirrahmanirrahim. Babul qanaati utawi iki kubab mertelaken qanaah. Qanaah neriman ya. Bab menjelaskan tentang neriman. Neriman bahasa Indonesia apa? Neriman apa? Ya neriman. Hidup nerima apa adanya. Wal afafilan kerkso saking jaluk. Afaf itu menjaga diri, tidak minta-minta. Wal iqtisadi lan gawe sedengan. Iqtisad itu ekonomis, hidup sedengan. Iqtisad maksudnya tidak berlebihan. Kalau bahasa sekarang ekonomis. Fil ma'isyati ing dalem ma'isyah penguripan. Wal infaqi lan infaq. Wa dhammi su'ali lan nyelo mencela jaluk-jaluk, mencela sifat minta-minta min ghairi daruratin saking tanpa darurat. Jadi ini bab tentang bagaimana kita ini sebaiknya hidup di dunia. Rasulullah SAW mengajarkan hidup qanaah. Qanaah neriman bukan berarti tidak berusaha, tetapi qanaah itu sikap sederhana, tidak berlebihan, tidak ambisius ya. Bekerja ya tetap ya. Tapi qanaah ya. Artinya neriman, lapang dada ya. Tidak minta-minta, ekonomis ya. Iqtisad, hari ini orang mengenal ekonomis. Zaman Rasulullah SAW sudah ada anjuran iqtisad, sedengan ya. Hidup jangan bermewah-mewah. Qala dawu subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin ora ana utawi kewan geremetan, ora ana te saking gegeremetan, maksudnya tidak ada satupun hewan makhluk hidup fil ardi ing dalam bumi iku illa 'alallahi angin tetep ing atase Allah apa rizquha rizkine mengkono dabah. Allah sudah menjamin rezeki semua makhluk yang ada di muka bumi ya. Jangan khawatir soal rezeki ya. Gusti Allah memberi rezeki makhluk yang kita tidak tampak. Contohnya tengu, ngerti tengu? Tengu cowili iku lho. Iku ya apa carane mangan iku? Cangkeme sak piro? Yo dikai mangan be Gusti Allah. Sing dulang sapa? Rayap yang di bawah tanah, ikan di dalam laut, burung di angkasa, semua diberi rezeki oleh Gusti Allah. Betapa maha kaya Gusti Allah ya. Ayat ini yang sering dibaca oleh ayah saya ya. Almarhum ayah saya itu sering mengingatkan tentang ini, bahwa jangan kamu risau tentang rezeki. Kalau kamu sungguh-sungguh ya, tapi kuncinya ini, kalau kamu sungguh-sungguh beriman, bertakwa, bertawakal, sudah, jangan khawatir. Burung-burung itu tidak punya seleb, tidak punya gudang. Setiap hari terbang, setiap hari makan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Semua makhluk di muka bumi itu dijamin rezekinya oleh Gusti Allah. Artinya sudah khawatir, jangan takut. Saya merasa ini sungguh-sungguh. Ayah saya dulu mengajari saya hidup pasrah ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa pasrah pada Allah pasti dicukupi oleh Gusti Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah pasti ada jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki yang tidak terkira. Ini janji Allah. Jangan pernah ragu kepada janjinya Gusti Allah. Supaya kita ini urip tenang. Ojo bingung. Bingung mangan opo, mangan sopo. Jangan bingung, rezeki ditanggung Gusti Allah. Tentu kita tetap harus berusaha, ya. Bekerja, ya. Tapi rezeki itu tidak akan pergi kemana-mana. Rezeki sudah dijamin oleh Gusti Allah. Artinya kita ini harus mesti melatih, ya, belajar hidup tawakal, belajar hidup yang pasrah bersandar pada Gusti Allah. Coro kerjoannya beda-beda, tetapi rezekinya tidak. Rezeki hanya dari Gusti Allah. Kerjaannya bisa ditiru. Bakul bakso kathah, ono sing laris, ono sing gak laris. Kerjaannya bisa ditiru, rezekinya tidak bisa. Ya, makanya kita ini harus bersandar pada Allah supaya dalam bekerja, berusaha ini tidak ngoyo. Yo nyambut gawe tapi wae sembayang yo sembayang. Lil fuqara alladziina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Lil fuqara iku kedue pira-pira wong fakir. Alladzina rupane wong akeh ukhsiru kang den kepung sapa alladzina fi sabilillah, dalam jihad fi sabilillah. La yastati'una ora kuwasa, tidak mampu sapa alladzina dorban ing lumaku fil ardi ing dalam bumi. Orang-orang yang hidupnya dalam kesulitan, dalam jihad fisabilillah, tidak mampu bergerak. Yahsabuhum nyono mengira hum ing mengkono alladzina sopal jahilu wong kang bodho agniya ing pira-pira wong sugih minat ta'affufi saking oleh nyegah saking jaluk. Sahabat-sahabat dulu ya, mereka hidup dalam keterbatasan, dalam kesulitan. Kemarin disebutkan hadis-hadis bagaimana sahabat Rasulullah SAW, sahabat Nabi itu tidak makan 3 hari, berhari-hari. Mereka tetap setia, mereka tetap mencintai kanjeng Nabi, dan mereka tidak mau minta-minta. Makanya Al-Quran menggambarkan yahsabuhumul jahilu aghniya. Mereka itu dikira orang yang gak tahu, orang kaya. Mereka tidak mau minta-minta, minat ta'affuf, karena mereka tidak mau minta-minta. Ta'rifuhum ngawuri sira kabeh hum ing mengkono sahabat bisimahum kan pira-pira tetengere mengkono sahabat alladzina ukhsiru niku fuqara la yasaluna ora padha njaluk sapa alladzina annasa ing menungso ilhafan hale juwet niku meksa, tidak minta dengan merintih-rintih atau nopo ilhaf nih. Artinya mereka itu tidak meminta seperti pengemis Allah nopo niku jenenge ngrebuk ngoten niku.
Mereka tidak minta-minta, tidak memelas-melaskan diri. Sahabat-sahabat Nabi orang-orang fakir, tetapi mereka tidak mau minta-minta, mereka bisa menjaga diri ya. Itu sifat yang mulia. Kalaupun kita itu miskin, miskinlah secara terhormat. Jangan miskin kemudian minta-minta, itu tidak terhormat ya. Kalaupun harus miskin, ya biarlah miskin tapi secara terhormat ya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Mereka ini fuqara, mereka ini miskin, tapi mereka tidak mau minta-minta ya. Ini salah satu sikap yang harus kita tiru ya. Hidup semiskin apapun tidak perlu diceritakan pada orang lain. Gak usah sambat-sambat pada orang, walaupun kita ini tidak punya uang ya. Hidup semiskin apapun tidak perlu diceritakan pada orang lain. Sebab orang lain juga tidak akan memberi kamu uang tanpa alasan. Mas Yoko sambat, apakah temanmu mau memberi? Ya nggak tentu, nggak pasti, bahkan mungkin tidak ya. Kamu menunjukkan kemiskinanmu pada orang, belum tentu orang itu kasihan. Bisa jadi kamu malah ditertawakan. Makanya nggak usah sambat pada orang. Kalaupun memang kita ada kesulitan, mintalah, sambatlah, mengadulah pada Gusti Allah, biar Allah yang menyelesaikan ya. Ya nopo carane? Yo sambat dengan cara membaca sholawat, memperbanyak suratul Waqiah. Saya ini ada orang Gondalgi, masih ada sekarang anggota DPR di Kabupaten Malang. Dulu datang ke sini. Dia ini diusir sama mertuanya karena tidak punya kerjaan. Datang pada saya beberapa tahun yang lalu, ya minta uang karena dia mau pulang ke Kalimantan, tak punya uang. Terus ya dia mengeluh tidak punya kerjaan. Saya bilang, kamu mengeluhlah pada Gusti Allah. Saya beri ijazah surat Waqiah dan doanya. Ya sudah, kamu mengeluhlah pada Gusti Allah. Saya kasih uang pulang, pergi ke Kalimantan. Berapa tahun kemudian, ya beberapa yang tahun terakhir ini, datang lagi ke sini, bawa Fortuner baru. Wah, saya panggil, kok siapa ini? Bawa mobil baru. Terus dia bilang, saya si Anu Gus. Siapa? Dulu Gus, saya yang dulu minta uang ke sini. Saya bilang, oh kamu ya, iya. Yang pulang Kalimantan itu, iya. Oh kamu kok sudah kaya? Sudah kaya sekarang, punya apotik, punya Fortuner, kaya. Bagaimana? Saya bilang, waduh dulu saya susah Gus, saya ini. Terus saya demo pada Gusti Allah. Jadi maksudnya, ya saya setiap hari baca Waqiah Gus sepertinya dengan ajarkan itu. Saya suruh puasa surat Waqiah, saya suruh wirid Waqiah. Dalam tempo 2 tahun, dia cerita saya 2 tahun. Kan dulu saya perintah kamu wirid surat Waqiah 3 tahun. Kalau kamu istiqomah wiridan 3 tahun, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah ternyata orang ini ngamalkan betul. 2 tahun Allah buka jalan. Hari ini ada orangnya di Gondalgi. Hari ini jadi anggota DPR, ya lumayan kaya. Datang sini sudah bawa Fortuner baru. Wah, saya bilang kok sudah kaya kamu? Iya Gus, saya alhamdulillah begini. Ini contoh ya. Sambat nang Gusti Allah. Jangan kamu adukan problemmu pada manusia. Manusia tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan hanya Gusti Allah. Banyak contoh. Ada lagi itu kepala desa di Sri Mulyo, alumni sini.
Sekarang ya lumayan. Saya datang rumahnya, mobilnya ya banyak, kebun cengkehnya puluhan hektar. Dia cerita saya dulu ngamalkan surat Waqiah. Setiap hari kerja ke Panjen sambil nyetir sepeda saya membaca Waqiah katanya. Ya alhamdulillah. Sambat nang Gusti Allah ya. Gusti Allah itu pasti mendengar. Lah ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Siapa orang setiap malam baca surat Waqiah tidak akan miskin, tidak akan melarat selama-lamanya. Ini kan sudah diberi solusi. Jadi kalau kamu merasa takut hidup ini, sambatlah pada Gusti Allah. Jangan kamu mengadu sama manusia. Manusia kamu aduin belum tentu membantu ya. Tapi kalau Allah pasti ada solusi ya. Wa qala ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina lanu akeh idza anfaqu nalikane nafaqahaken membelanjakan sapa alladzina lam yusrifu mongko orang liwati wates tidak berlebihan sapa alladzina walam yaqturu lan orang ngirit tidak terlalu ngirit tidak terlalu boros. Taktir itu ngirit yang berlebihan. Wa kana lan ono sapa wong ibadur rahman niku baina dzalika antarane mengkono israf lan taktir iku qawaman kang tengah-tengah. Ini sifat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan tentang orang-orang yang diaku sebagai hamba Allah. Allah mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Termasuk walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah, orang yang dikasih Allah. Itu ada beberapa sifat ya. Di antaranya walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Hamba yang dicintai Allah itu apabila dia membelanjakan uang dia tidak boros ya. Jangan bersikap hidup boros. Tapi ya walam yakturu, juga tidak terlalu pelit. Jadi kita diajarkan jangan terlalu boros, tapi juga jangan terlalu pelit ya. Ya sing sedengan. Boros itu jelek. Dapat kiriman langsung buat foya-foya, besok ngemis, itu boros. Mene utang. Atau terlalu ngirit, gak gelem belonjo sabun gawe koncone, odol wae koncone, lawuh njaluk nang koncone, iku jenenge terlalu ngirit. Jangan boros tapi juga jangan terlalu ngirit. Wong sabune njaluk, odol njaluk, sandal nyile, sempak nyile, ngono lho. Itu orang yang terlalu pelit. Kebutuhan sendiri aja minta pada orang lain. Itu tidak boleh. Jangan boros tapi juga jangan terlalu pelit. Itu sikap yang benar. Wa kana baina dzalika qawama. Hendaknya orang itu sedengan. Artinya sedengan itu tengah-tengah. Ya tidak boros, ya tidak terlalu ngirit. Ya sing sedengan lah. Ya apa yang kita hidup normal, umpamanya makan dia makan normal biasa, nggak usah terus makan cari di tempat sampah umpamanya. Itu terlalu ngirit. Atau makan boros setiap hari ke warung es tuh, nah, itu pemborosan. Ya sing sedengan. Sedengan itu artinya ya makan ya yang ada inilah standar.
Santri standar tempe tahu. Ya standar. Yo ojo terlalu melarat, mangan kok ambek uyah, ya gue ngiritan. Saking ngirite makan cuma pakai garam, ya cok ngirit-ngirit. Artinya tubuhmu ini juga harus diberi hiburan. Ya sekali-kali yo ngopi. Ya tapi ngopi kayak kantin, ora usah nang apa kemburi kok. Osi, ini kakean gaya. Pengen ngopi ya ngopi, tapi ya kopi cukup kopi sasetan. Kita ini ya kadang-kadang perlu mangan enak ya, tapi jangan setiap hari. Kalau dulu saya di pondok itu dulu ngirit, tapi ngiritnya ya terukur. Ya seminggu sekali teman-teman ngejak urunan. Kalau dulu di pondok istilahnya mayoran. Urunan beli kepala kambing ya. Tapi gak bendino saulan sepisan. Urunan beli kelinci, bikin sate kelinci gitu ya. Ya kadang-kadang. Ya kita ini perlu hiburan, tapi jangan terlalu boros. Sing penting apa? Ojo seneng mangan nang warung. Jangan suka makan di warung. Itu pemborosan besar. Kita itu yang paling boros setiap hari itu makanan. Saya melihat orang-orang itu terlalu perhatian soal makanan. Saya punya teman padahal dia cuma guru madrasah, tak delok lek blonjo, berasnya mesti mentari. Lah omah kue lo beras cap melon. Artinya mereka ini terlalu gaya soal makanan. Akhirnya ya hidupnya boros. Jangan terlalu boros soal makanan. Mangan bisa onoe, ojo seneng nang warung. Is makan tahu tempe, saya ya ikut makan ya seperti kamu biasa. Malah saya ini yang ngurangi makanan. Jangan boros, makanan yang setiap hari itu boros. Kalau kamu setiap hari pergi ke warung, pergi itu boros. Dan itu menjadi watak ya. Makanya kondelon, ya contoh ya, supir-supir itu rata-rata kan gak bisa nabung. Karena kan makannya mesti ke warung. Rokok Iji Samsu. Lah nyupir rokok Iji Samsu. Ya gak nyelengi ya entek gembong. Terus tak supir-supir mangane nang warung. Coba dia mau hemat, makannya bontot, pasti dia cukup duitnya. Tapi saya lihat rata-rata mereka begitu gaya hidup para supir itu. Makan di warung, rokoknya minim surya, Iji Samsu. Itulah kenapa mereka tidak bisa kaya. Ya karena biasa hidup boros. Nah itu jelek. Kalau sudah boros, suwe-suwe nyolong. Ini sudah ada dulu kasus di sini. Supir saya sendiri, supir rumah saya. Ya begitu setiap malam kendekus, setiap malam makan. Setelah itu menikah, tidak kerja, biasa makan, enak. Kemana? Mencuri di toko pasar Danya Hafid itu. Jadi setiap ke tokonya Hafid nyolong, ke tokonya Hafid nyolong, pura-pura membantu nyolong, lama-lama ketemon. Itu diurus dia sudah mencuri waktu itu 18 juta. Lu padahal asalnya ya anak pondok, ya ikut saya nyupir di rumah saya. Tapi itu karena dia suka ke warung. Dulu sudah saya ingatkan, waktu masih di sini udah saya ingetin, kamu jangan suka ke warung, jangan suka jajan. Akhirnya itu menjadi kebiasaan, seneng jajan. Sampai pulang biasa jajan, nyambut gawe gak pate ono. Akhirnya ya kesini datang ke toko pasar itu, nyolong itu. Akhirnya jadi pencuri. Karena apa? Gaya hidupnya mahal ya. Dulu waktu masih di pondok dekas-dekus saya. Itu makanya saya tidak suka. Saya lihat anak ngerokok ke warung itu saya tidak suka. Sebab apa? Itu mentalnya sudah jelek, mental boros. Akibatnya nyolong. Itu sudah kasus-kasus pencurian. Ada anak di pondok mencuri. Itu kasusnya dari situ. Dari ngerokok, keluar malam, makan di warung, kemudian mencuri. Makanya jangan sampai ya. Jangan sampai jadi pencuri.
Dari mana itu? Dari sikap boros ya. Seneng nang warung, ini loh bahaya dari situ. Orang seneng makan di warung, itu jelek ya. Ya kalau sekali-kali waktu pergi bolehlah, tapi jangan sampai setiap hari. Kalau warung biasa, saya punya teman di Surabaya, setiap hari tidak masak. Jadi setiap hari itu semua GoFood semua. Sak dulu itu sependuhnya GoFood kayak meja tumbuk-tumbukan. Adik GoFood dewe, kakangnya GoFood dewe, semua serba GoFood. Nah, terus si opo jadi tidak masak. Ya karena semua suka ke warung. Itu contoh hidup boros. Akhirnya ya habis duit untuk begitu-begitu ya. Grab ya. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutaimun wa ma khalaqtul lan ora dadiaken ingsun al jinna ing menungso wal al jinna ing jin al jinna ing jin wal insa lan menungso illa liya'budun angin supaya nyembah ibadah sapa jin lan menungso. Tujuan manusia diciptakan supaya ibadah. Ma uridu orang ngarapaken ingsun minhum saking jin wal ins miriskin saking rezeki wa ma uridu lan orang ngarapaken ingsun ayyut imuna ing yen to paring mangan sapa al jin wal insun wal ins ing ingsun. Allah menjelaskan saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kamu diciptakan ini tujuannya untuk ibadah. Dan Allah tidak minta makan. Gusti Allah tidak minta uang. Gusti Allah tidak minta apapun. Wa ma uridu ayyut imun. Saya tidak ingin mereka memberi makan saya ya. Gusti Allah sama sekali tidak butuh ya. Gusti Allah tidak butuh kamu beri makan Allah. Allah maha kaya. Kamu diberi makan oleh Gusti Allah ya. Jangan khawatir. Lek kau nyembah Allah, kalau kamu beribadah pada Allah, makananmu dijamin oleh Allah ya. Allah menjamin ya. Allah tidak akan kesulitan memberi kamu makan. Kamu harus yakin ini. Ini keyakinan ini yang sekarang hilang. Karena kita ini sibuk setiap hari dengan medsos, sibuk dengan TV, sehingga lamunan kita ini hanya kepada manusia. Kita ini lebih banyak menyandarkan pada usaha lahir. Ya itu apa dagangan, ini kerjaan ya. Lupa bahwa yang memberi rizki adalah Gusti Allah. Kita ini lebih takut kepada jam kerja, kepada atasan, pada manusia, berharap pemberian dari manusia. Padahal yang memberi sesungguhnya adalah Gusti Allah. Ini yang harus kamu luruskan. Kalau kamu memandang rezeki ini dari manusia, pasti susah. Contoh, kamu habis sekolah ini, sing kok pikir apa? Lamaran kerja. Lamaran kerja, ngelamar sana sini belum tentu ada. Kemudian ada pun kerjaannya belum tentu cocok. Cocok pun gajinya belum tentu cukup. Karena kamu minta rezeki pada manusia. Coba kamu bersungguh-sungguh beribadah yang baik, berzikir, memperbanyak surat waqiah, perbanyak sholawat. Nanti jalan rezekinya ada. Kamu tidak usah mencari, nanti Allah akan tunjukkan. Contoh, Tahadusan bin Nikmah. Saya pulang dari pondok, bisa kerja apa? Saya ini mondok Salafiyah Diniyah, nggak ada pelajaran matematika. Saya sekolah nggak ada pelajaran akuntansi, nggak ada. Pelajarannya Alfiyah, Ibnu Aqil, Jairun Maknun, Uqudul Juman. Pulang dari pondok secara logika saya mau kerja apa? Waktu itu ijazah saya juga nggak laku. Terus mau kerja apa? Kalau saya bingung cari kerja, ya mungkin nemu kerja jadi apa? Tukang sapu paling. Lah kerja apa? Jadi dosen ijazah guru kan duwe. Jadi pegawai negeri ya kan. Nggak ada sudah.
yang saya harapkan. Tapi saya berharap pada Gusti Allah. Seandainya saya mengandalkan akal saya, nah ini pulang dari pondok, ijazah saya itu loh, ijazah Lirboyo tulisannya Arab. Digowo nang ngelamar jadi polisi umpamane. Diguyu mbek Pak polisi, iki jimat apa? Digowo ngelamar nang kantor kecamatan umpamane. Ya paling diterima jadi tukang sapu. Ijazah tulisannya Arab. Karena itu saya tidak berharap pada manusia. Saya nggak cari kerja pada manusia. Saya bekerja pada Gusti Allah. Sudah, saya pulang dari pondok, tekun ngajar, ngimami 5 waktu. Dulu saya belum ada pesantren ini, masih di pesantren timur. Saya hanya bekerja pada Gusti Allah. Saya ngugemi dawuhnya ayah saya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa pasrah pada Allah, cukuplah baginya. Dia akan dicukupi Allah. Ini contoh perjalanan. Pulang dari pondok saya fokus ngajar dan tidak dibayar. Yola ngajar di sekolah negeri, saya ngajar di pondok tidak dibayar. Ya sudah, secara alami saya punya warisan tanah, nanam pepaya, nanam lombok, nanam sengon. Ya udah, alami aja. Dari situ kemudian mulai belajar. Oh, jualan ini, jualan itu. Menikah istri saya mulai, istri saya ini anaknya kiai, tapi anaknya kiai yang hebat, tidak manja. Istri saya ikut mikir apa? Oh, jualan ini dadar, jualan lauk, jualan lauk itu kirim ke warung gitu. Ada tumbuh bertumbuh ya. Tidak langsung enak, jangan kamu lihat saya sekarang. Enggak, dulu saya juga enggak punya apa-apa. Sepeda motor enggak punya saya. Saya menikah itu hanya punya sepeda pancal. Mobil enggak punya, sepeda motor enggak punya. Tapi Allah memberi peran perjalanan waktu. Sambil riyadhah, itu surat Waqiah itu. Saya yakin betul, karena ayah saya dulu jauh begitu. Ayah saya meyakinkan saya, kamu tidak akan melarat. Jadi ayah saya itu bilang begitu, kon gak kira melarat, kamu tidak akan miskin, kata ayah saya. Jadi ayah saya memberi saya garansi, kamu tidak akan miskin. Apa terusannya? Asal kamu setiap malam baca surat Waqiah. Itu sudah yang saya yakini, saya percaya. Dan ayah saya bilang begitu. Ini dawuhnya Nabi. Nabi bersabda, siapa orang baca surat Waqiah setiap malam tidak akan miskin, tidak akan melarat selama-lamanya. Makanya ayah saya hanya pesen itu. Sudah, ayah saya tidak ngajari saya ke pasar, ayah saya tidak ngajari saya makelaran, enggak. Ayah saya hanya mengajari saya ngaji. Tapi kemudian Allah memberi rezeki, buktinya seiring waktu dapat kenalan, dapat teman. Saya nyoba dagang gula, dagang tebu, dagang cengkeh, dagang banyak hal yang pernah saya lakukan. Termasuk dagang tembakau dulu. Ambil tembakau dari pabrik rokok Bentul, tembakau yang sudah afkiran. Jadi rokok itu kan dikirim ke pasar. Nanti kalau sudah 8 bulan ditarik lagi, rokok tidak laku itu dibongkar lagi, dibuang. Karena rokok itu masa berlaku apa mungkin maksimal 8 bulan ke 1 tahun. Setelah itu ditarik, dibuang, dirusak supaya tidak dijual. Dirusak, nah itu dijual, gabusnya dijual, bakunya dijual. Ini juga saya itu ngambil baku afkiran itu. Atau orang ngelinding rokok itu kan jatuh-jatuh, disaponi, dikumpulkan. Lalu saya itu pernah dagang baku afkirannya itu. Saya jual ke pabrik-pabrik rokok kecil. Ya kerjaannya datang sendiri, jadi nggak usah dipikir. Kalau Allah beri rezeki, jalannya kemudian ada gitu loh. Jangan keliru, kamu cari jalannya, rezekinya nggak ono, percuma. Ibarat itu ngeduk sumber, nggak ada sumbernya kok kuacul. Ya tetap bungkuk dan ono banyune. Tapi kalau sumbernya itu ada, ya pasti keluar, moro-moro mencudul gitu.
Sumbernya inilah Gusti Allah. Jangan ribut dengan salurannya. Kerjaan ini cuma saluran. Sumbernya dari Gusti Allah. Ini harus diyakini. Saya membuktikan, alhamdulillah, saya terus bekerja ini, bekerja itu, tumbuh sendiri. Kenal si ini, ngejak kerja ini, kenal si anu, ngejak kerja anu, terus sampai sekarang. Makanya saya tidak ragu-ragu. Anak saya semua mondok, semua anak saya hidup di pesantren. Dan saya tidak takut. Ada orang bilang saya, kenapa kok enggak anaknya sekolah kedokteran? Saya kan mampu nyekolahkan, mampu. Tapi saya tidak ingin. Kenapa? Ya sudah, biar anak saya ngaji. Karena saya mencintai profesi saya ini. Saya seperti ini barokahnya ngaji, saya bilang. Saya tidak khawatir anak saya miskin. Enggak, saya tidak khawatir. Saya tidak ingin anak saya jadi karyawan. Kalau anak saya sekolahkan, nanti jadi karyawan. Tak sekolah no, jadi sarjana. Mari ngono, ngelamar nang Telkom, jadi pegawai Telkom. Enggak, saya enggak mau. Anak saya harus cari bos. Makanya anak saya tidak saya sekolahkan, saya pondokkan aja. Saya tidak ingin anak saya jadi karyawan. Saya ingin anak saya jadi juragan. Makanya saya enggak ribut. Ya seperti saya dulu, enggak punya ijazah enggak apa-apa. Sekolah lagi kapanpun bisa. Saya kuliah ini setelah menikah, punya anak baru kuliah. Enggak apa-apa ya. Yang penting kita ini tetap beribadah pada Gusti Allah. Muga-muga kabeh dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.